Pemirsa, sejak heboh kemunculan pesulap merah dan Gus Samsudin, polemik seputar praktik dukun abal-abal berkedok agama kian memanas di nyaris seluruh platform media sosial. Bahkan saking sengitnya perdebatan pria berjuluk pesulap merah, Marshall Radival, dilaporkan ke pihak kepolisian oleh seterunya Gus Samsudin dengan dugaan pencemaran nama baik. Setelah itu, perseteruan makin memanas dengan munculnya orang-orang yang tergabung dalam Persatuan Dukun Indonesia yang juga melaporkan pesulap merah terkait Undang-Undang ITE. Nah, di zaman internet ini, fakta nggak gampang untuk diputarbalikan. Apalagi faktanya udah dilihat oleh jutaan masyarakat Indonesia. Ya, alhamdulillah sih, masyarakat Indonesia sekarang nggak gampang untuk dibodoh-bodohi ya. Jadi bisa melihat fakta yang sebenarnya. Mau diputarbalikan bagaimanapun, tetap aja fakta ya fakta. Dari video tadi yang barusan saya lihat, ternyata terungkap sebuah peristiwa yang sebenarnya sudah direncanakan dan dengan niat untuk mempermalukan, bukan untuk pembuktian, tetapi sebenarnya hanya sebuah konten untuk hiburan dan tentunya untuk adsense dan uang. Ini yang ini pemutarbalikan fakta ya. Padahal jelas di full kronologi itu dari awal mau pembuktian. Sudah sangat jelas ada pembicaraan komunikasi sebelumnya antara pengacara saya dan Dek Marcel. Ini mohon maaf saya panggil Dek ya, karena beliau memanggil saya Mas. Sebelumnya sudah terjadi komunikasi silakan. di antara Dek Marcel dan penasehat hukum saya. Dan di dalam komunikasi itu tidak ada pembicaraan dari Dek Marcel untuk pembuktian dengan saya. Di sini bisa digarisbawahi ketika beliau menyatakan katanya menghubungi saya tidak bisa, tidak ditanggapi. Dengerin. Itu sebenarnya bisa terbantahkan dari sini. Kalau beliau memang ingin melakukan pembuktian, tentunya beliau akan berbicara dengan penasihat saya, sampaikan ke Gus Samsudin, ke Kang Samsudin bahwa saya akan melakukan pembuktian. Oke, itu udah gue sampaikan. Tentu seperti itu, karena itu udah gue sampaikan, nanti gue buktikan. Itu sangatlah dekat kalau memang ingin ada pembuktian di situ. Di tengah polemik hebat aksi saling tantang antara pesulap merah dan para ahli supranatural, nama Dr. Richard Lee mendadak tampil ke permukaan sebagai host kanal video berbagi. Ia kembali jadi sorotan usai memaklumatkan diri menggelar sayembara berhadiah miliaran rupiah bagi para dukun yang ditantangnya bisa memindahkan jerawat pasiennya ke kambing. Melalui akun TikTok pribadinya, Dr. Richard Lee mengunggah video sayembaranya. Wah, sakti banget ya dunia gaib yang luar biasa banget ya. Ayo, saya kasih sayembara lagi nih, dan ini nggak main-main. 1 miliar rupiah kali ini sayembaranya ya. Jadi saya kasih siapin penyakit nih. Kalau penyakit lain kan nggak bisa dideteksi ya, beda ke kambing ya. Ini saya kasih pasiennya ringan-ringan aja lah. Jerawat tuh, pindahin penyakit jerawatnya ke kambing. Kalau jerawatnya bisa pindah ke kambing, saya kasih 1 miliar rupiah. Plus kerja di Athena dengan gaji setiap bulan 100 juta rupiah. Sayembara. Ya, seperti diketahui pengacara dukun se-Indonesia Firdaus dan beberapa rekannya belum lama ini diundang oleh Denny Sumargo untuk menjadi bintang tamu podcastnya. Saat menjadi bintang tamu, salah satu dukun yang bernama Gus Irfan mengaku bisa memindahkan penyakit manusia ke kambing. Nggak pernah kita mungkin aneh-aneh yang diduga katanya itu keris pakai remote. Iya. Pakai baterai. Itu nggak ada pelajaran kayak gitu. Kalau pemindahan ke kambing, yes. Bahkan tadi malam kita ke podcast yang belum disebutkan. Pemindahan Ya, penyakit. nggak apa-apa sebutnya, nggak apa-apa. Pemindahan penyakit. Kita mengundang siapapun dalam rangka untuk menaikkan marwah ilmu hikmah. Iya. Kalau dalam hal ini bahasa santri ya, karena saya dari bahasa santri, menaikkan muruah marwah ilmu hikmah dalam rangka itu, monggo kalau mau yang bersedia sakit benar, mahar seikhlasnya, kambing beli sendiri, dijaga oleh keluarga yang sakit. Kita hanya fokus ke pasien, pasien sakit jantung. Ini kalau bisa sakit yang berat-berat ya, jangan sakit sepele-sepele dipindah ke kambing sayang. Nah, nanti teleportasi, jantung itu kan hardware, bisa dipegang fisik. Nanti teleportasi alias jadi software ke kambing, jantungnya itu di cloning
rusaknya ke kambing. Goibnya. Kita bicara goibnya, kita tidak bisa jelaskan. Makanya makanya itu yang asli real, ilmu yang ori, bukan yang KW ya. Jadi tidak pernah kita mengajarkan paku dalam kelapa, itu ada mudah dilihat segala macam. Makanya kita dalam artian quote and quote menantang, bukan menantang dalam sebenarnya quote and quote, mengundang, silakan kalau memang sakit bener ada data mau pembuktian ya. Pembuktian lah bahasanya. Cuman saya kan hati-hati bahasa biar mata hati nggak mudah. Kambing beli sendiri dijaga oleh yang sakit sampai transfer sampai pembedahan. Koma jantung ketika dibedah jantungnya rusak. Tanpa kita memegang kambing itu. Terkait hal itulah, Dr. Richard Lee akhirnya membuat sayembara dengan hadiah fantastis. Dan bahkan Dr. Richard juga menambahkan yang bisa memenuhi sayembaranya bisa juga bekerja di klinik kecantikannya dengan gaji 100 juta per bulan. Ya, saat ditemui tim Gospot, Dr. Richard mengungkap melakukan hal tersebut lantaran dirinya tak percaya akan hal yang diungkap salah satu dukun yang bisa memindahkan penyakit manusia ke hewan. Benarkah Dr. Richard Lee merasa ikut terpanggil dengan alasan mengedukasi masyarakat hingga membuat sayembara bernilai fantastis? Tujuannya itu kan pertama kali saya itu ngelihat pesulap merah atau Marcel, saya itu ngerasa kayak itu sebenarnya kayak gambaran diri saya banget ya. Kayak ngerasa diri saya banget, ngedukasi masyarakat segitunya, terus dilaporin, diserang, itu percis banget kayak diri saya. Jadi kayak saya tuh ngerasa kayak terpanggil. Makanya begitu ketemu dengan dia, saya ngechat dia itu disambut dengan baik juga oleh dia. Dia juga pengen banget collab dengan saya dan kita collab pada waktu itu. Dan sejujurnya pada waktu itu langsung dikontak ke Gus Udin. Gus Udin ini mau datang ke tempat saya. Sejujurnya saya itu nggak mau tayangin sebenarnya. Baik Gus Udin ataupun juga yang kemarin tuh Asosiasi Dukun tuh sebenarnya hampir nggak mau saya tayangin. Karena menurut saya itu terlalu mungkin dari awal tuh saya pengen konten saya itu benar-benar edukasi banget kayak gitu kan. Di Marcel pun yang saya bawa itu nggak perseteruan ya. Saya tidak membawa perseteruan antara Gus Udin dengan Marcel, nggak ada sedikit pun. Kayak diadu kayak gitu punya apa yang dilakukan, nggak ada. Saya bahasan tentang edukasi semuanya. Tapi akhirnya saya putuskan untuk masukin Gus Udin ke dalamnya untuk pembelajaran untuk kita sama-sama. Nih ya, ini catatan ya, ini dipelintir oleh media nih. Sayembara dengan tantangan itu berbeda. Ya, kalau tantangan itu, saya tantang nih 1 lawan 1. Ini sayembara. Sayembara itu pernah nggak lihat sih raja yang memberikan sayembara? Artinya kalau ada yang bisa ya saya wow dan saya berikan hadiah. That's it, cuma itu aja. Ya, perseteruan yang tengah terjadi di antara para dukun ini memang akhirnya membuat Dr. Richard Lee terseret pada konflik pembuktian benar atau tidaknya ilmu tersebut. Tak hanya itu, Dr. Richard Lee juga tak ketinggalan sempat menghadirkan 2 orang dukun ke acara podcast miliknya yang salah satunya mengaku punya ilmu kebal. Alih-alih mengambil sedikit keuntungan dari podcast yang ditonton followersnya, Dr. Richard justru mengaku sama sekali tidak percaya hal-hal tersebut. Sebetulnya saya tidak percaya. Dari awal podcast pun saya sudah ngomong, dari awal saya tidak percaya. Tapi saya memberikan waktu untuk Gus Udin untuk memberikan pembuktian kesaktian dia supaya saya jadi percaya. Tapi kan ternyata sampai akhir juga beliau tidak membuktikan apapun, malah ternyata menemukan suatu benda dan juga itu pun juga terciduk juga oleh kamera. Mungkin seperti itu. Itu begitu itu naik, sejujur-jujurnya saya itu tidak mau menaikkan konten itu karena saya merasa di konten itu tuh nggak ada faedah satupun yang bisa didapetin oleh penonton. Nggak ada satupun unsur edukasi. Tapi ternyata di video itu unsur edukasinya justru paling banyak loh. Kenapa? Karena setelah video itu naik, video itu banyak banget di-stitch orang dan justru dijelaskan oleh banyak gus, banyak kiai, banyak ulama menjelaskan setiap detail dari awal sampai akhir. Pokoknya stitch-nya tuh nggak putus-putus semuanya dijelasin. Justru edukasinya jadi dapat. Bayangkan, sesuatu hal yang saya anggap nggak berfaedah, justru faedahnya itu jauh lebih besar daripada video edukasi saya yang lainnya.